Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jamain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sangat banyak kepada kita semua sehingga kita masih diizinkan untuk hidup dengan sebaik mungkin di buminya. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih modern seperti yang kita rasakan sekarang. Baiklah, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira Nurdin Syah, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, semester 2, kelas B dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI, selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai pembentukan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Arab berarti huluk dan jamaknya akhlak. Dalam bahasa, akhlak artinya perangai, tabiat, atau kebiasaan seseorang. Oke, berbicara mengenai pembentukan akhlak berarti sama dengan kita berbicara mengenai tujuan dari pendidikan. Kenapa? Karena kebanyakan para ahli menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalnya, Muhammad Atiyah Al-Abrasi menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan dari pendidikan Islam. Demikian pula, Ahmad Demarimba menyatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yakni menjadi hamba Allah yang percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dengan memeluk agama Islam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak menurut 3 aliran, yakni aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama, menurut aliran nativisme, yang paling berpengaruh dalam pembentukan akhlak seseorang adalah pembawaan dari dalam, seperti kecenderungan akan akal atau bakatnya, dan lain-lainnya. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut aliran empirisme, yang paling berpengaruh dalam pembentukan akhlak seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial dan pendidikan serta pembinaan yang diberikan. Yang ketiga, menurut aliran konvergensi, yang paling berpengaruh adalah faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalamnya adalah pembawaan sang anak, dan faktor luarnya adalah pendidikan dan pembinaan yang diberikan secara khusus melalui interaksi lingkungan sosial. Nah, di aliran ketiga ini, yaitu aliran konvergensi, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Allah memberikan kamu penglihatan, pendengaran, serta hati sanubari, agar kamu bersyukur. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatannya, pendengarannya, dan hati sanubarinya. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, berikutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum, karena banyak sekali para ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor ini. Jadi kita ambil yang secara umumnya saja, yaitu ada eksternal dan internal. Ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Dari dalamnya adalah insting, kebiasaan, dan keturunan. Yang dari luarnya adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oke, kita bahas dulu yang internal, yaitu insting. Insting atau naluri. Setiap kelakuan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh insting atau naluri. Yang mana insting atau naluri ini pembawaan seseorang dari ia lahir. Contohnya seperti naluri makan, naluri keibubapaan, naluri berjodoh, naluri bertuhan, dan sebagainya. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga disebut dengan kebiasaan atau adat istiadat. Sebagai contohnya, seseorang yang terbiasa melakukan kebajikan atau kebaikan akan selalu senantiasa berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, seseorang yang terbiasa dengan suzon, iri hati, atau dengki akan terbiasa dengan hal tersebut. Yang ketiga, keturunan. Keturunan adalah warisan sifat orang tua terhadap anaknya, yang mana bersifat langsung dan tidak langsung. Artinya, langsung terhadap anaknya atau tidak langsung terhadap anaknya. Sebagai contohnya, seseorang ayah yang bersifat pahlawan belum tentu anaknya bersifat pemberani. Kemungkinan besar turun kepada cucunya. Nah, berikutnya kita masuk ke faktor eksternal atau faktor luar, yang mana terdiri dari
lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Yang pertama, lingkungan alam. Alam yang melingkupi manusia yang akan menjadi faktor terutama dalam pembentukan akhlak seseorang. Yang mana alam ini yang akan mematangkan pertumbuhan bakat seseorang. Jika kondisi alamnya bagus, maka pertumbuhan bakat seseorang akan sangat mendukung. Namun sebaliknya, jika lingkungan alamnya buruk, maka juga akan terhambat pertumbuhan bakat seseorang. Yang kedua, lingkungan sosial. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, manusia harus bergaul. Nah, karena pergaulan ini, manusia terpengaruh akan sifat dan tingkah laku dalam pergaulannya. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan atau pertumbuhan akhlak seseorang anak. Karena orang tua adalah orang yang pertama kali yang memberikan pendidikan dan pembinaan kepada sang anak. Dan juga orang tua adalah orang yang pertama kali dicontoh oleh sang anak. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Dan kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ini ada dari luar dan ada dari dalam. Dari dalamnya yaitu terdiri dari insting, kebiasaan, dan keturunan. Dari luarnya yaitu lingkungan alam, lingkungan pergaulan, dan lingkungan keluarga. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.